Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Nah, ada informasi menarik terkait dengan uh, pencairan tunjangan sertifikasi tambahan guru di triwulan kedua yang rencananya mungkin ya, kalau mengikuti aturan itu akan dicairkan di bulan Juni tahun 2025. Nah, tentu ini akan menjadi kebanggaan sendiri. Bapak Ibu mungkin penasaran kira-kira selain tunjangan sertifikasi guru ya atau tunjangan profesi guru di tahun triwulan kedua, kira-kira di bulan Juni itu ada apa aja yang akan Bapak Ibu terima. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tentu harus menyaksikan video ini sampai full biar informasinya Bapak Ibu itu bisa dapatkan secara full. Tetapi sebelum saya bahas ini lebih dalam, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, kemudian untuk kebutuhan siswanya, maupun modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload lewat link download yang saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru tambahan bagi guru-guru yang tentunya sudah menerima tunjangan profesi guru triwulan 1 ya, maka yang akan dinantikan itu adalah triwulan 2. Nah, insya Allah bagi guru-guru yang sudah menggunakan atau yang sudah mendapatkan tunjangan profesi triwulan 1 itu sepertinya tidak akan lagi mengalami kendala untuk yang triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Seperti itu. Jadi, bagi guru-guru yang saat ini masih mengalami kendala terkait dengan kenapa kok yang triwulan 1 belum cair-cair, ya. Ada juga yang berkomentar bahwa informasinya hoax, ya hoax karena mungkin yang bersangkutan belum menerima triwulan 1 sehingga menganggap yang triwulan 1 masih hoax, gitu. Tapi sedangkan mereka-mereka yang sudah menerima triwulan 1, ya tentu ini bukan hoax, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu hak-hak teman-teman untuk berkomentar, ya. Nah, jadi selain tentunya yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya, informasi gembira yang ditunggu-tunggu yaitu selain pencairan sertifikasi guru di triwulan 2 ternyata ada tambahan ya di bulan Juni ini ya. Jadi bukan hanya untuk guru-guru ASN ya ataupun non ASN, tapi juga ada guru-guru honorer. Itu terutama mereka berharap bahwa pencairan tambahan ya, ini bukan bukan TPG ya, pencairan tambahan itu bisa terjadi di bulan Juni sebelum Lebaran itu. Nah, begitupun juga teman-teman guru yang sudah mendapatkan triwulan 1, baik itu yang guru-guru ASN maupun non-ASN, itu juga diharapkan, mengharap ya bahwa pencairan triwulan kedua dan tambahan itu bisa juga terjadi di bulan Juni sebelum Lebaran Idul Adha. Nah, terus saya kira ini menjadi doa untuk semua guru-guru. Mereka menginginkan bahwa informasi itu atau pencairan itu bisa segera dilakukan. Jangan sampai kayak seperti di Idul Fitri ya kemarin gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita melihat dari aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun Presiden, itu tidak ada kepastian ya, tanggal kepastian terkait dengan pencairan TPG ya ataupun pencairan TPG untuk yang triwulan kedua maupun gaji ke-13 ya, itu tidak ada ketentuan. Di situ hanya cuma disebutkan bahwa bulannya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau untuk yang guru-guru ASN itu bulannya itu terjadi maju 1 bulan dari tahun 2024, yaitu di bulan Juni. Sedangkan untuk yang non ASN itu di bulan Juli gitu. Itu sudah ada aturan itu. Bapak Ibu bisa lihat di peraturan dan itu sudah pernah saya bahas juga. Nah, tetapi untuk tanggalnya itu tidak pasti. Jadi kalau kita mengikuti skema tahun 2024 yang terjadi di bulan Juli itu terjadinya di minggu-minggu kedua ya. Nah, apakah nanti di tahun 2025 itu yang untuk yang gaji 13 itu apakah nanti akan terjadi di bulan minggu kedua? Ya, saya tidak tahu gitu ya. Karena tidak disebutkan tanggal pastinya, tetapi hanya cuma bulannya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pencairan
tunjangan profesi guru Bapak Ibu itu pencairannya itu dilakukan oleh KPPN, ya. Kementerian Pendidikan itu hanya sebatas penyedia kebijakan. Nah, oleh karena itu ini juga akan menjadi informasi yang mungkin Bapak Ibu selalu menganggap bahwa pencairan itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Tidak seperti itu, ya. Jadi yang melakukan itu adalah KPPN, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan menyebar informasi hoax, ya. Jadi nanti dikira bahwa kok kinerjanya Menteri Pendidikan seperti ini, bukan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, regulasi pencairan TPG, jadi untuk guru ASN itu mengacu kepada Permendiknas nomor 4 tahun 2025 untuk guru ASN, sedangkan non-ASN itu Peraturan Sekretariat Jenderal nomor 1 tahun 2025 untuk guru ASN. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dua aturan ini, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau guru ASN itu di bulan Juni dan di bulan Juli itu guru non-ASN. Jadi ada triwulan 2 itu dijadwalkan pada bulan Juni, dan peluang besarnya ya harapannya tentu cair sebelum Lebaran Idul Adha. Nah, nanti bertanya lagi nih guru-guru non-ASN, kenapa kok yang guru-guru non-ASN itu keterbelakangan gitu ya, di belakang-belakangan setelah guru-guru ASN sudah cair. Saya sih yang penting ini ya cairnya sih, mau nunggu bulan berapa kalau hanya cuma selisih 1 bulan, yang penting saya sih cair. Kalau kayak gitu sih, itu kalau saya gitu ya. Nah, tapi kita kan mungkin berbeda persepsi, Bapak Ibu. Nah, kemudian mekanisme penyaluran baru, jadi mekanismenya itu kalau sebelumnya itu dana disalurkan dari APBN ke kas daerah, kemudian baru ditransfer ke guru. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan ini. Nah, perubahan di tahun 2025 itu mekanismenya penyaluran tunjangan mulai tahun 2025 itu sudah berubah. Jadi di mana dari kas negara langsung ke rekening guru gitu ya, meskipun semuanya itu bersumber dari APBN. Nah, perubahan ini itu diklaim lebih tepat waktu, kemudian tepat jumlah, dan mengurangi keterlambatan penyaluran. Nah, ada juga yang banyak berkomentar, mending kembalikan lagi ke daerah gitu ya. Kalau kembalikan lagi ke daerah itu tidak ada yang namanya sistem transformasi, Bapak Ibu, tidak berubah berarti ya, kayak gitu. Jadi nanti yang tetap akan disalahkan juga adalah kementeriannya, ya, baik itu Menteri Pendidikannya maupun Menteri Keuangannya, seperti itu. Jadi kenapa kok yang sampai saat ini itu yang triwulan 1 belum dicairkan untuk sebagian besar guru-guru? Ya mungkin karena apa yang seharusnya dilakukan oleh seperti teman-temannya yang lain itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya cuma Bapak Ibu itu kan kadang hanya cuma sebatas bahwa oke, yang penting saya sudah melakukan, kemudian keluar kode ini udah berhenti di situ gitu. Tidak mau mencari informasi bahwa untuk bisa berubah ke kode-kode berikutnya sehingga menerbitkan SK-nya itu seperti apa sih gitu. Itu yang menjadi kendalanya Bapak Ibu di situ. Sehingga selalu hanya terpaku pada ketika sudah mendapatkan kode, katakanlah kode 08 misalnya atau kode berapa, nah itu sudah di stop cuma di situ. Jadi tidak mencari informasi bahwa untuk cepat berubah ke kodenya yang lain itu berapa sih? Atau mencari informasi bahwa apakah daerah saya ini termasuk daerah yang masuk di dalam residu NPSN tipe 1 kah? Seperti itu. Nah, kemudian rincian penyaluran TPG, saya kira ini informasi tambahan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu harus mengetahui berapa jumlah uang yang akan disalurkan. Ya, yang penting itu Bapak Ibu mendapatkan haknya Bapak Ibu terkait dengan TPG itu, ya, sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Nah, itu anggaran yang disalurkan itu sekitar 66,97 triliun, dan di bulan Maret sendiri itu sudah 7,19 triliun. Nah, itu kalau Bapak Ibu sebenarnya lihat ya, ada beberapa daerah itu, beberapa sekolah itu sudah tersalurkan sejak bulan Maret, Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat sekitar tanggal 15 itu sudah ada yang berkomentar pada daerah-daerah tertentu itu sudah mendapatkan. Ada juga yang mendapatkan 1 hari sebelum Lebaran, ada yang sudah setelah Lebaran juga ada, kayak gitu. Dan kemudian ada sekitar 900.000 guru itu telah menerima tunjangan secara langsung dari kas negara hingga April 2025.
Nah, kemudian testimoni guru dan dukungan publik ya, ada kepastian waktu bahwa guru itu mengapresiasi kepastian waktu pencairan yang lebih baik ya. Jadi bagi guru-guru yang memiliki pemikiran yang positif ya, ya tentu ya kita tidak bisa menyalahkan ya. Saya juga memahami bahwa Bapak Ibu menginginkan pencairan TPG-nya itu bisa seperti halnya guru-guru yang lain ya, gitu ya. Dan itu ya kita bisa memaklumi hal tersebut, tetapi perlu Bapak Ibu perhatikan, ketahui bahwa tim pusat itu terus melakukan pencairan tunjangan profesi guru. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, asalkan tadi yang saya bilang, asalkan Bapak Ibu itu tidak masuk di dalam kategori residu NPSN tingkat 1. Itu Bapak Ibu harus memperbaikinya secara mandiri, karena kenapa demikian? Itu terjadi double akun. Nah, kalau double akun, nah tentunya yang akan mencairkan itu bingung. Ini akun yang mana ini yang harus saya cairkan? Gitu. Kemudian kemudahan penerimaan, jadi penyaluran langsung itu membuat penerima dana lebih mudah dan peningkatan kepercayaan. Nah, sistem baru peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa jadwal pencairan khusus untuk TPG triwulan 2, kemudian gaji ke-13, dan tambahan itu tidak ada tanggal kepastiannya. Tapi kalau kita mengacu kepada aturan yang ada, bahwa untuk yang guru-guru ASN itu sepertinya akan dicairkan mulai bulan Juni, sedangkan yang guru-guru non-ASN itu dicairkan 1 bulan setelah guru-guru ASN. Kemudian potensi pencairannya itu ada potensi besar pencairan sebelum Idul Adha gitu ya. Itu pasti diusahakan gitu ya. Nah, jadi tetap waspada terhadap informasi hoax. Nah, mekanisme barunya tentu pemerintah kini menyalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya, membuat proses ini akan lebih efisien. Jadi tidak perlu lagi melalui kas daerah gitu ya. Nah, komitmen pemerintah itu tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui anggaran pendapatan belanja negara gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para Bapak Ibu guru. Untuk informasi-informasi update-nya nanti akan tetap saya sampaikan di video-video saya. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.